Ini Rick. Dan aku mengantarkannya ke Belgia, di front barat Perang Dunia Inggris. Di sekelilingnya terdapat parit-parit tak berujung, pohon-pohon tumbang akibat peluru, dan tanah yang terinjak-injak. Para tentara menyembunyikan wajah mereka dari hujan beku di bawah helm mereka, dan kaos kuning Rick adalah satu-satunya titik terang di tengah kesuraman ini. Parit-parit itu lembab dan sempit, setinggi mata kaki terendam lumpur cair, dan karung pasirnya jenuh dengan air. Tikus-tikus berdesir di celah-celah, kuda-kuda menjauh dari setiap ledakan, dan bahkan anjing-anjing pun menyembunyikan moncong mereka dari bau mesiu dan pembusukan. Rick terkejut, mencoba mencari tempat yang aman. Dari balik kawat berduri, awan rendah berwarna aneh, kuning kecoklatan dan kental, merayap. Awan itu tidak naik ke atas, tetapi menyebar di sepanjang tanah, memenuhi dataran rendah, dan para tentara mencoba mencari tahu, apakah itu asap dari ledakan, atau sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Angin bertiup ke arah parit tempat Rick duduk, setelah mencapai para tentara. Yang pertama, tiba-tiba batuk hebat, yang kedua menggosok matanya dengan kejang-kejang, yang ketiga memegangi tenggorokannya dan terengah-engah. Hidung dan tenggorokan Rick juga mulai terasa perih, meskipun baunya hampir tak tercium, seolah-olah udara itu sendiri menjadi tajam, tanpa peringatan atau warna. Ia dengan panik membasahi kain di genangan air kotor dan menempelkannya ke wajahnya, mencoba menyaring napasnya, tetapi kain itu tidak membantu, gas menempel pada serat, meresap ke kulitnya, dan mata Rick mulai berair lebih banyak lagi, membuat dunia menjadi kabur. Tetesan meresap ke pakaian dan tanah, menempel pada logam, dan kaos kuningnya juga menjadi jebakan. Kain itu menahan racun tepat di kulitnya, meresapinya hingga ke dalam. Sekarang, bahkan jika ia melarikan diri, kontak dengan racun akan terus berlanjut, dan akan terus terasa perih. Kelopak matanya membengkak, dan setiap upaya untuk membukanya, menyebabkan rasa sakit yang tajam. Tetangga-tetangganya di parit secara naluriah, memegangi wajah mereka, mundur, dan tersandung. Sekarang hampir tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Batuk lengket muncul di tenggorokan Rick, suaranya menjadi serak, napasnya pendek, dan tersengal-sengal. Dada Rick terasa seperti terhimpit, dan ketika dia menghembuskan napas, dia mendesah mengerikan. Rick melompat ke kawah bekas ledakan bom yang masih baru, berharap dinding kawah akan menghalangi kabut, tetapi justru disitulah gas menempel paling kuat. Lapisan tebal gas terbentuk di bawahnya, dan di dalam lubang, Rick menerima dosis yang lebih berat daripada saat berdiri. Tempat perlindungan yang melindunginya dari ledakan bom kini menjadi jebakan. Waktu memang menipu. Awan telah menghilang, dan para tentara mengira masalahnya sudah selesai, tetapi justru semakin memburuk. Lepuh terbentuk di kulit mereka, mata mereka semakin meradang, dan paru-paru mereka membengkak. Gas ini, yang disebut gas mustard, menghancurkan sel-sel kulit dan selaput lendir. Molekulnya menempel pada komponen vital di dalam sel, dan mengganggu fungsinya. Pada tubuh, tampak seperti luka bakar kimia, pada mata, sebagai peradangan dan kebutaan, pada pernapasan, sebagai iritasi yang semakin memburuk. Rick mencuci wajahnya, membilas mata dan pipinya, tetapi justru semakin parah. Kelembapan mempercepat reaksi, dan kontak dengan kain yang terkontaminasi terus berlanjut, jadi satu-satunya hal yang akan membantu adalah melepaskan semua pakaian dan meninggalkan awan, tetapi tidak ada yang tahu itu. Luka lepuh muncul di tangannya, kulitnya melepuh, kain menempel pada luka, dan setiap gerakan hanya memperparah luka bakar kimia. Pos perawatan sangat sibuk. Mereka memotong pakaian Rick, membilas kulit dan matanya dengan air bersih, mengoleskan salep pelindung, membalut, mencoba membersihkan semua yang mereka bisa, dan kemudian menghabiskan waktu lama untuk menetralkan residu apapun pada peralatannya dan tanah. Mengapa mereka melakukan ini? Pada saat itu, garis depan membeku, tidak ada yang bisa memenangkan perang parit, dan komando sedang mencari cara baru untuk mendorong musuh keluar dari parit mereka. Gas berat, yang menyebar ke dataran rendah, seharusnya menghancurkan pertahanan dan memungkinkan terobosan. Cuaca membantu, mereka memilih waktu tanpa hujan dan dengan arah angin yang tepat, karena kesalahan dapat membahayakan pasukan mereka sendiri. Musuh awalnya terkejut dan mengutuk senjata kimia, tetapi segera mereka mulai menggunakannya sendiri. Pada akhirnya, puluhan ribu orang tewas akibat serangan gas dan lebih dari 1 juta orang terluka dengan luka bakar, kebutaan, dan penyakit paru-paru. Banyak yang selamat, tetapi menjadi cacat. Gas tidak mengenal prajurit. Seringkali, awan gas akan melayang melewati garis depan dan menyelimuti desa-desa, membasahi pakaian di jemuran, dan meresap ke dalam sumur air. Senjata kimia kemudian dilarang, dan serangan yang dialami Rick tercatat dalam buku sejarah sebagai serangan kimia massal pertama. Gas tersebut diberi nama Ypres, sesuai nama kota Ypres, tempat kejadian itu berlangsung. Rick perlahan diseret di atas tandu. Seragamnya hangus dan terbakar, kelopak matanya bengkak, dan lengannya tertutup perban lengket.
Dia mengerti bahwa dia akan mengalami mimpi buruk tentang serangan kimia ini untuk waktu yang lama. Percayalah padanya, itu tidak mudah baginya.